I'll be the one to hold you someday far away. I guess I'll get to know you through the time and space. Told you we'd be closer. After this is over, I'll be the one. Setiap mahasiswa yang ada di perguruan tinggi pastinya memiliki masalahnya masing-masing, yaitu mengenai indeks prestasi kumulatif atau IPK yang menurun, pengaruh lingkungan kelas yang negatif, serta pengaruh manajemen waktu antara kuliah dan bekerja, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa yang selaras dengan lingkungan perkuliahan. Compass, look at the sky. The time passed, choosing the end lies. Don't skip. Compass, look at the sky. Yuda adalah seorang mahasiswa yang sudah mulai kecanduan akan judi online karena adanya pengaruh lingkungan pertemanan yang juga memainkan judi online. Halo, baru berangkat yuk. Iya ini. Nunggu parkirnya udah lama. Lumayan. Ambil nunggu nih main. Wah, main apa tuh? Biasa yuk. Di setiap kesempatan, ia mulai mencuri-curi untuk memainkan judi online. Namun, ia terus kalah dan kekalahan tersebut membuat ia sangat frustasi. My boy, life like a toy. Only a boy, just true, my boy. Life like a toy. Siapa sih dari tadi telepon terus? Halo? Oh ya, baik Bu. Only a boy, just true, my boy. Life like a toy. Here's my whispers, my silent cries. Hana memiliki lingkungan kelas yang kurang mendukung akan adanya dirinya. Dirinya selalu dikucilkan dan digunjing di belakang. Ia sangat sedih dan ingin rasanya untuk berbicara langsung kepada temannya, tapi ia sangat takut untuk menyampaikan pendapatnya. Can't see through. I'm reaching out. I'm calling to you. Questions that linger in the dark side. Just true, my boy. Life like a toy. Compass, look at the sky. Aduh, gimana nih? IPK aku menurun dari semester lalu.
Sok bisa ya? Apa aku, aduh gimana ya? Gimana coba aku ngomong ke orang tua aku? Let's throw my boy, life like a toy. Time pass, choosing the end lights. Don't skip compass, look at the sky. Kok dia nelpon sih? Kenapa ya? Halo? Main. Mau kemana emangnya? Oh, ke Jogja ya? Nggak bisa nih, soalnya aku juga harus kuliah. Dan ya gitu deh, nggak bisa ditinggal kuliahnya. Apalagi tugas aku akhir-akhir ini banyak banget. Maaf ya. Oke. Nggak bisa ikut main, soalnya tugas kuliah tuh banyak banget. Temen aku udah kerja, sedangkan aku kuliah. Aku nggak punya penghasilan apa-apa, aku cuma masih ngerepotin orang tua deh. Ya, mereka tuh udah kerja, dapat uang, bisa beli apa-apa pakai uang sendiri. Sedangkan aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apakah teman-teman di sini sehat? Walaupun cuacanya hujan, kadang-kadang panas, tapi tidak menyurutkan teman-teman untuk mengikuti konseling kelompok pada pagi ini. Baik, sebelum kita memasuki konseling kelompok, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, apakah teman-teman sudah mengetahui apa yang itu konseling kelompok? Siapa yang mau mengajukan diri? Baik, Mbak Nadia, silakan. Menurut saya konseling kelompok itu adalah pemberian pelayanan untuk memecahkan sebuah masalah dari yang kita itu menggunakan kelompok itu untuk mencari solusi secara bersama-sama. Baik, benar sekali ya. Terima kasih Mbak Nadia atas pendapatnya. Saya boleh menambahkan, konseling kelompok itu adalah salah satu layanan untuk membantu permasalahan anggota kelompok untuk dapat memecahkan masalah yang anggota kelompok alami. Nah, pada saat ini kita perlu mengetahui dulu tujuan dari konseling kelompok. Tujuan dari konseling kelompok yaitu untuk memecahkan masalah teman-teman, baik itu secara individu maupun kelompok. Nantinya tujuan konseling kelompok ini dapat memberikan solusi kepada teman-teman semua. Dan selanjutnya, latar belakang dari konseling kelompok kita sendiri yaitu dilatar belakangi oleh banyaknya kasus atau masalah yang teman-teman ajukan. Makanya kita membentuk sebuah konseling kelompok karena adanya kesamaan topik yang teman-teman dari yaitu pengaruh ke lingkungan kampus. Jadi kita satukan topik kalian untuk bersama-sama kita mengambil solusi yang lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan cara pelaksanaan dari konseling kita pada pagi hari ini, yaitu teman-teman bila ingin menyampaikan solusi serta saran atau pendapatnya bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu dan saya meminta teman-teman berkomitmen untuk menjaga rahasia supaya percakapan kita tidak keluar
dari lingkup kita. Seperti itu, apakah sudah dipahami? Nanti teman-teman bila ingin mengajukan pendapat bisa mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Baik, akan disampaikan asas oleh asisten saya yaitu Mas Farid, silahkan. Oke ya, baik teman-teman konseling kelompok, untuk asas atau aturan yang akan kita pegang ya dalam pelaksanaan konseling kelompok kita pada kali ini yaitu ada 4. Yaitu yang pertama adalah asas kesukarelawan. Jadi teman-teman konseling kelompok datang ke tempat ini, ke konseling kelompok ini adalah karena atas keinginan diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun gitu. Lalu yang kedua adalah asas keaktifan. Jadi ketika teman-teman sedang konseling kelompok pada kayak gini ya, itu tuh diharapkan dari teman-teman aktif dalam memberikan solusi ataupun pendapat dari permasalahan teman-teman itu sendiri ya, atau yang ada di forum ini. Lalu yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Nah, tentu ya yang sempat tadi dibilang oleh saudara-saudari Bandel ya, untuk menjaga kerahasiaan. Jadi diharapkan teman-teman itu ketika keluar dari forum ini atau konseling kelompok ini itu tuh bisa menjaga rahasia dari apa saja yang dibicarakan gitu. Tidak ada informasi yang bocor gitu ya ke pihak manapun gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah asas keterbukaan. Jadi teman-teman pada saat konseling kelompok ini tidak ada yang semua informasi yang maksudnya yang teman-teman pendam atau yang ingin diungkapkan itu diharapkan semuanya dikeluarkan gitu tanpa ada pengecualian ya, supaya apa? Supaya dari teman-teman bisa mencari solusi yang fakta tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Nah, lalu untuk menambah harapan dan menambah semangat kita ya, dan karena dari teman-teman pun sudah mulai loyo gitu, ya kan, sudah loyo. Nah, kita akan bermain sebuah game. Nah, jadi saya akan memberikan sebuah clue ya, yang namanya adalah ikuti kata-kata saya. Oke ya, paham? Ikuti kata-kata saya. Ya, oke. Di sebuah cerita ada sebuah pohon. Diikuti ya, diikuti ya, ingat ya, ikuti kata-kata saya ya. Ada sebuah cerita yang bernama Yuda. Ada berapa? Betul nggak itu? Betul ya. Ada sebuah kisah yang bertujuan. Tujuannya itu ada 5. Nah, 5-nya itu ada berapa? Betul sekali. Ya, betul sekali. Nah, iya. Iya, betul sekali. Terus ya, teman-teman sudah mulai fokus dan juga sudah pikirannya sudah ada di konseling kelompok pada kali ini, gitu. Oke? Baik, tadi sudah sangat akrab ya sama Mas Farid karena seperti training yang begitu keren dan juga seru. Baik, selanjutnya, apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok pada pagi hari ini? Insya Allah konseling kelompok ini akan berjalan dengan lancar dan juga teman-teman dapat mengungkapkan semua masalahnya serta pendapatnya. Baik, saya berjanji akan merahasiakan apa yang teman-teman konseling itu ucapkan atau berpendapat. Kita berdua akan menjaga rahasia. Saya selaku konselor dan Mas Farid selaku asisten konselor akan janji untuk merahasiakan semua yang teman-teman sampaikan. Seperti itu. Baik, saya menanyakan sekali lagi, apakah teman-teman sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Baik, kita akan memulai untuk teman-teman dapat menyampaikan masalahnya. Siapa dulu nih yang mau menyampaikan masalahnya? Saya. Oke, baik Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Priayuda Setiawan. Di sini saya memiliki permasalahan yaitu sulit membendung pergaulan negatif di perkuliahan.
Jadi faktor teman-teman ya dari situ. Iya. Selanjutnya siapa lagi nih? Saya silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Adinda Indonesia Gustiwi. Saya akan bercerita masalah saya. Saya sulit membagi antara kuliah dengan part-time saya. Saya kedatangan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi Mbak Dinda saat ini sedang mengikuti part-time dan juga kuliahnya juga masih berlangsung, jadinya Mbak Dinda bingung mana yang harus diutamakan. Baik, selanjutnya Saya perkenalkan, nama saya Dewiana, biasa dipanggil Hana. Saya di sini akan bercerita tentang permasalahan saya. Saya tuh di kelas merasa dikucilkan gitu tanpa sebab. Kami juga merasa kalau dengan selain kelas itu tidak ada masalah apa-apa. Bagaimana ya solusinya? jadi Mbak Hana punya masalah tentang pertemanan, merasa dikucilkan dan diri sendirikan gitu. Baik, selanjutnya dari siapa? Jadi perkenalkan, nama saya Nadia Tulia dari sekitar Nadia. Saya itu merupakan mahasiswa semester 3. Kemarin setelah pengambilan hasil nilai semester lalu itu saya mengalami penurunan dari semester sebelumnya. Baik, mungkin karena kebutuhan dari belajar ya, mungkin IPK-nya bisa turun. Baik, selanjutnya Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Nurul Barka, biasa dipanggil Nurul. Permasalahan saya itu terletak di saya khawatir tentang pekerjaan apa yang saya ambil saat sudah lulus, karena saya lihat teman-teman saya itu susah dapat kerja, tapi juga ada yang dapat kerja itu gampang. Bagaimana nanti saya bisa lulus? Ini memang permasalahan yang cukup relate di antara teman-teman semua, karena memang teman-teman kita yang sudah bekerja mungkin menghasilkan pressure untuk kita bahwa kita masih kuliah dan mereka sudah berpenghasilan seperti itu. Baik, dari sekian banyak permasalahan teman-teman, kita tidak mungkin membahas hari ini. Jadi siapa dulu nih yang permasalahannya yang harus dibahas? Ada teman-teman yang ingin mengajukan? Saya Silakan Mas Yuda. ya, kalau boleh saya mengusulkan permasalahan saya, yaitu permasalahan lingkungan yang negatif di lingkungan kuliah. Baik, teman-teman apakah setuju bila konseling kelompok pada pagi hari ini kita membahas tentang lingkungan negatif yang ada di perkuliahan? Setuju. Baik, dari pengaruh lingkungan negatif dari dunia perkuliahan, apakah dari teman-teman tahu apa itu lingkungan negatif? Boleh dari siapa dulu? Saya Silakan Mbak. Lingkungan negatif itu lingkungan yang dapat menjerumuskan kita ke arah tindakan yang menyimpang dan tidak sesuai norma. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Adakah lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, saya Silakan Mas Dinda. menurut saya lingkungan yang toksik adalah lingkungan yang dapat merugikan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Betul sekali ya yang dikatakan teman-teman kelompok tadi, Mbak Dinda dan Mas Yuda, bahwa lingkungan negatif itu dapat menjerumuskan kita ke hal-hal yang ditentukan oleh norma atau aturan di masyarakat. Baik, teman-teman sudah mengetahui apa itu lingkungan negatif. Nah, saya mau tanya nih, apa sebab dari lingkungan negatif yang ada di perkuliahan? Siapa yang ingin mengajukan pendapatnya? Saya Baik, silakan. Menurut saya, lingkungan perkuliahan yang negatif itu karena terdapatnya penyebab individunya. Karena kalau lingkungan perkuliahan negatif itu tidak ada sebabnya, tidak akan terjadi. Baik, betul sekali ya. Baik, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Baik, silakan Mbak Nadia. tadi kan Mbak Hana mengatakan bahwa lingkungan negatif itu bisa berasal dari perilaku dari seseorang. Saya sependapat dengan itu, karena lingkungan negatif itu tidak mungkin muncul begitu saja tanpa ada yang mulai atau mencontohkan. Seperti halnya ketika di lingkungan perkuliahan itu ada yang seperti judi online gitu kan, nggak mungkin kalau misal dari awal itu nggak ada yang mencontohkan judi online. Baik, betul sekali apa yang tadi diucapkan oleh Mbak Nadia, bahwa lingkungan negatif itu berasal dari orang-orang yang membawa perilaku
dari circle pertemanan misal circle-nya itu toxic, jadi pasti lingkungan sekitarnya juga itu toxic, kayak circle-nya tuh bergabung masih itu aja, nggak berteman sama orang lain juga. Yang kedua tuh kayak bergosip sama dengan temannya, kayak kita tuh salah sedikit udah digosipin aja. Baik, betul sekali ya, dan dulu. Baik, selanjutnya apakah dari teman-teman ada yang ingin lagi menyampaikan pendapatnya? Saya. Baik, silakan Mas Yuda. Nah, menurut saya yang saya rasakan sendiri yaitu gaslighting. Jadi gaslighting sendiri adalah untuk manipulasi untuk memperkucilkan atau memunculkan teman di perkuliahan. Baik, betul sekali ya apa yang disampaikan teman-teman. Bahwa ciri-ciri dari lingkungan yang negatif memang benar itu adanya, dan teman-teman memang mungkin sudah merasakan. Saya mau bertanya nih, apakah dari teman-teman ada yang merasakan ciri-ciri tersebut? Baik, silakan Mbak Anda. Ya, baik. Saya sering sekali dan pernah melihat di kelas itu terdapat circle atau kelompok pertemanan yang mendominasi di dalam kelas, dan untuk teman yang tidak terdapat di dalam circle itu di kelas pun merasa tidak nyaman. Betul sekali. Bagus sekali, berarti Mbak Anda sudah merasakannya. Ya, jadi saya pernah merasa tidak nyaman dan jadinya tidak masuk kelas. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Saya Baik, silakan Mbak Dinda. mungkin masalahnya Mbak Hana relate dengan semua yang dirasakan, adanya circle pertemanan itu akan mengiring ke ada yang baik, ada yang buruk. Jadi tergantung kitanya. Betul sekali Mbak Dinda atas jawabannya juga Mbak Hana. Baik, nah dari beberapa pendapat yang teman-teman sampaikan tadi, adakah dampak negatif dari adanya circle atau geng yang ada di kelas teman-teman? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan Mbak Nadia. Menurut pendapat saya pribadi itu adanya kelompok atau geng yang mendominasi di dalam kelas itu membuat yang di luar geng itu menjadi takut untuk menyampaikan pendapatnya, karena ketika mengeluarkan pendapat takut nanti akan dihina atau menjadi topik pembicaraan dari kelompok tersebut. Baik, betul sekali apa yang diucapkan Mbak Nadia. Baik, teman-teman semua sudah menyampaikan pendapatnya tentang lingkungan yang negatif di dunia perkuliahan maupun ciri, dampak, terus penyebab, kalian semua sudah menyampaikannya. Baik, adanya geng itu memang sangat membatasi kita dalam mengekspresikan sesuatu yang kita inginkan. Tapi adanya geng tersebut kadang memang bisa menjadi faktor yang dapat memacu kita dalam dampak negatif maupun dampak positif. Nah, ada geng-geng yang mempunyai dampak positif seperti perkumpulan orang-orang yang ambis. Itu kan bakal membuat kalian ikut mengerjakan tugas secara rajin dan serta ikut tidak mau kalah atau aku harus bisa seperti mereka, seperti itu. Baik, kesimpulan akan disampaikan oleh asisten saya. Silakan Mas Farid. Oke, baik teman-teman muslim kelompok ya. Tadi kita telah membahas terkait dengan lingkungan yang toksik yang dialami oleh saudara Yuda. Namun bisa kita simpulkan ya bahwa lingkungan yang toksik itu pasti ada di semua lini atau di semua sudut daerah kita, yang bahkan di lingkungan kita pun pasti ada yang kayak gitu. Cuman dari lingkungan yang toksik itu pasti kan akan menimbulkan beberapa macam masalah ya, seperti yang tadi diungkapkan oleh Mas Yuda itu adanya gaslighting, yang mana nanti dari orang yang toksik itu atau kelompok yang mayoritas toksik itu bakalan mengukilkan kelompok yang lain yang berbeda dengan tujuan mereka ataupun terkait dengan apa yang mereka inginkan gitu. Lalu yang kedua, kembali lagi ya ke suatu lingkungan yang toksik pasti kan dimulai dari individu itu sendiri. Jadi ketika ada individu itu yang kuat fisiknya ataupun dia paling vokal dalam berbicara dan juga paling berkarisma ya intinya, tapi dalam hal bertindak itu dia toksik, maka
sudah pasti kalau ada sosok individu yang seperti itu, maka akan mudah untuk menggait individu-individu yang lain begitu. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan ciri-ciri ya, ciri-ciri lingkungan yang toksik itu adalah yang pertama dari segi pembicaraan. Orang yang toksik itu dalam berbicara pasti akan menggunakan kata-kata yang kasar ya, istilahnya ada kata-kata binatangnya gitu ya, ketika mereka keluar kayak A, B, C gitu lah ya, ataupun kata-kata yang mendekati kayak anjir lah, ataupun kata-kata ya seperti yang tren pada saat ini ya gitu kan. Lalu untuk solusi dari cara mengatasi lingkungan yang toksik adalah teman-teman bisa bergaul ataupun ini ya menstop gitu, bergaul dengan lingkungan yang mereka itu tidak melakukan ini ya aktivitas yang toksik. Misalnya kalian join grup WhatsApp ini tentang ibadah ataupun tentang bakti sosial, ataupun join ke komunitas-komunitas yang dimana mereka itu ini ya Pak, rajin dalam beraktivitas seperti kayak olahraga ataupun mereka itu rajin dalam ini berdagang. Maka secara otomatis ketika teman-teman itu sibuk dengan berkegiatan hal yang positif, maka orang yang maksud teman-teman kalian yang toksik itu maka akan berpikir wah dia sudah ada kegiatan lain ya, walaupun pada saat prosesnya kita pasti akan dikucilkan oleh mereka, dan kita pada awal-awal ya pasti akan merasa kesepian, ada yang bilang. Tapi hal itu teman-teman tidak usah khawatir, karena itu pasti akan digantikan oleh teman-teman yang lebih baik, teman-teman yang positifnya itu sangat-sangat luar biasa, yang vibes-nya itu tidak kalah menarik juga dari orang yang toksik begitu. Oke. Baik ya, untuk konseling kita pada pagi kali ini cukup, karena dengan durasi kita pun yang terbatas dan dari teman-teman sendiri pun pasti ada kegiatan-kegiatan yang lain kan. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas ini ya, permasalahan-permasalahan teman-teman dari yang teman-teman selain dari Mas Yuda ya, kita akan membahas terkait dengan